Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Khairil Fajri dari Universitas Muhammadiyah Makassar, jurusan Pendidikan Matematika. Pada kesempatan kali ini, saya dari kelompok 3 akan membahas tugas yang diberikan kepada kelompok kami. Pertama itu adalah penilaian tugas dari kelompok 4 pada tugas kelima. Yang kedua adalah pembahasan soal. Yang ketiga itu adalah testimoni untuk perkuliahan kami. Baiklah, untuk penilaian dari kelompok 4 itu akan saya bahas. Yang pertama itu pengerjaan dari tugasnya sudah benar, sudah baik. Tetapi yang perlu digarisbawahi di sini yang pertama itu adalah cara pengerjaannya mungkin harus lebih harus lebih diperjelas karena ada beberapa penjelasan di situ yang kurang kurang mendalam. Yang kedua itu adalah pada pengambilan gambarnya mungkin bisa diperjelas lagi atau mungkin kameranya bisa diperdekat agar gambar yang dilihat itu bisa lebih bagus karena kalau bisa jujur kami agak kesulitan dalam membaca soalnya dan juga jawabannya karena di situ agak susah kelihatan. Mungkin sekian untuk penilaian dari kelompok 4. Selanjutnya untuk pembahasan soalnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Sekian. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Nurislah R sebagai pemateri pertama dalam pengerjaan soal. Untuk mempersingkat waktu, mari kita masuk dalam materi. Baiklah, saya akan memaparkan soal dari kelompok 3, di mana soalnya fungsi f yang periodik dengan periode 6 ditentukan oleh fx sama dengan x pangkat 4 dikurang 2x pangkat 2 dalam selang di mana x lebih besar dari 0 dan x lebih kecil dari 3. Analisis grafiknya dan tentukan deret Fourier dari fx. Baik, di sini saya akan menjelaskan analisis grafiknya. Di sini saya akan menggunakan sebuah aplikasi di mana aplikasi itu menggunakan GeoGebra klasik. Nah, inilah gambar dari fungsi fx sama dengan x pangkat 4 dikurang 2x pangkat 2 dengan batas x besar dari 0 dan x kecil dari 3. Tetapi gambar grafik ini baru satu periodik, sedangkan yang pada soal itu yang disuruhkan yaitu 6 periodik. Jadi saya akan mempersilahkan kepada pemateri kedua untuk melanjutkan pembahasan dari grafik ini. Saya persilahkan kepada saudari Nurfadilah. Saya Nurfadilah. Di sini saya akan menjelaskan tentang grafik periode ke-6. Langsung saja berikut penjelasannya. Ya, setelah dianalisis grafik sebelumnya yang didapat dari aplikasi GeoGebra, di sini terpotong atau tercermin pada sumbu x di titik 0,0, maka dapat diketahui bahwa grafik ini merupakan fungsi genap. Nah, karena di sini kan pencerminannya setiap periode ke-6, jadi gambar ini terulang lagi dari 0 sampai 6, terulang lagi dari 6 sampai 12, 12 sampai 18. Kenapa di sini pencerminan dari 0 sampai min 6 tidak diambil? Karena dia tidak memenuhi batas yang diketahui di gambar, yaitu x lebih dari 0 dan x kurang dari 3. Saya Nurul Aziza akan menjelaskan deret Fourier pada nomor 3 dan berikut penjelasannya. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai deret Fourier. Deret Fourier pada fungsi genap yaitu deret kosinus Fourier. Teorema yang pertama ada A0. A0 sama dengan 2 per L integral batas 0 sampai L fx dx. Kemudian 2 per 3, di sini 3 karena pada soal diketahui bahwa periodenya 6, maka dari itu L-nya sama dengan 3. 2 per 3 integral 0 sampai 3 pangkat 4 dikurang 2x pangkat 2 dx.
2/3 dalam kurung 1/5 S pangkat 5 kurang 2/3 S pangkat 3 batas 0 sampai 3. Kemudian 2/3 dikali dengan 1/5, kita masukkan angka 3-nya, batas atasnya 3 pangkat 5 dikurang 2/3 kali 3 pangkat 3 dikurang 1/5, kita masukkan lagi batas bawahnya kali 0 pangkat 5 dikurang 2/3 kali 0 pangkat 3. 2/3 dikali 1/5, 3 pangkat 5 243 kurang 3 pangkat 3 27. 2/3 kali 243/5 dikurang 54/3. 54 di sini hasil dari 2 kali 27. Kemudian 2/3 dikali 729 kurang 270/15, kita samakan penyebutnya. Kemudian 2/3 dikali 459/15, 306/15, dan hasilnya 20,4. Baiklah, langsung saja. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang mencari nilai AN, di mana rumus AN itu adalah AN sama dengan 2L integral A sampai B fx cos V nx per L dx. Oke, di mana A, B itu adalah batasnya, batas atas dan batas bawahnya yang sudah dibahas dari soalnya. Kita langsung masuk di mana itu di sini 2/3 L-nya itu diganti dengan 3 sesuai dengan soal. 2/3 integral 0 batas dari 0 sampai 3 dikali efeknya adalah x pangkat 4 kurang 2x kuadrat dan cos V nx L-nya per L itu diganti dengan 3 dx. Oke, sama dengan 2/3 di mana kita turunkan, kita integralkan nilai semua nilai yang di atas menjadi seperti ini. 2/3 dikalikan dengan 1/5 x pangkat 5 dikurang 2/3 x pangkat 3 dikalikan dengan sepertiga NV, di mana sepertiga NV didapatkan dari sepertiga dan NV ini adalah turunan sepertiga dan NV, di mana NV ini adalah turunan dari NV nx. Oke, mungkin dapat dipahami. Dikalikan dengan sin V nx dan setelah itu kita jadikan seperti ini, hampir sama seperti di atas, cuma kita pisah saja. Setelah itu kita substitusi nilai 3 dan 0-nya, yaitu 2/3 sepertiga dikalikan dengan 3 pangkat 5 dikurang 2/3 dikali 3 pangkat 3 dikali dengan sepertiga seper NV sin Vn kali 3/3. Jadi di sini kita hapus kita coret 3-nya, jadi yang sisa menjadi sin Vn saja dikurang dengan 0 dari batas bawahnya tadi. Oke, setelah itu kita dapatkan hasil seperti ini. 2/3 1/5 dikalikan dengan 243 kurang 2/3 dikali dengan 27 dikali 0. Kenapa dikali 0? Karena sin Vn itu atau NV itu sama dengan 0. Oke, maka kita dapatkan hasilnya itu 486/15 sama dengan 32,4. Oke, cukup sekian pembahasan dari saya. Lebih kurangnya mau dimaafkan, akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Sekian. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya Nurul Muhlisa akan melanjutkan penjelasan dari video sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai deret Fourier. Langsung saja di sini mengenai deret Fourier, di mana fx sama dengan 1/2 A0 ditambah sigma tak terhingga sampai sama dengan n sama dengan 1 an cos V nx per L.
1/2 A0 tambah sigma tak terhingga sampai dengan N sama dengan 1 AN cos V NX per 3. 1/2 20,4 ditambah sigma tak terhingga sampai dengan N sama dengan 1 32,4 cos V NX per 3. 10,2 ditambah sigma tak terhingga sampai dengan N sama dengan 1 32,4 per 3 cos V NX. 10,2 ditambah 32,4 per 3 sigma tak terhingga sampai dengan N sama dengan 1 cos V NX. 30,6 tambah 32,4 per 3 sigma tak terhingga sampai dengan N sama dengan 1 cos V NX. 63 per 3 sigma tak terhingga sampai dengan N sama dengan 1 cos V NX sama dengan 21 sigma tak terhingga sampai dengan N sama dengan 1 cos V NX. Jadi jika dalam bentuk deretnya sama dengan 21 cos V X tambah cos 2 V X tambah cos 3 V X tambah dan seterusnya. Baiklah, saya Nurisla R, perwakilan dari kelompok 3, akan memberikan komentar mengenai pembelajaran mata kuliah masalah syarat batas. Dalam pembelajaran ini, menurut saya penyampaian materinya sangat jelas dan tidak bertele-tele sehingga kami sebagai mahasiswa mudah memahaminya. Kemudian pada saat pembelajaran melalui Zoom, jika ada mahasiswa yang terlambat mengikuti perkuliahan itu bisa melihatnya di YouTube yang Bapak kirim, karena Bapak pada saat pembelajaran di Zoom itu Bapak merekamnya, jadi setelah itu Bapak mengirimnya di linknya itu di Spada, jadi kita bisa memutarnya kembali dan menontonnya kembali kapan saja dan di mana saja. Nah, itulah dampak positif dari pembelajaran masalah syarat batas selama ini. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi testimoni dari perwakilan kelompok 3. Selanjutnya saya akan menutup video ini dari kelompok 3. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.